Kita berdoa, dengarkan dulu profetik kemenangan berikut ini. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang. Tentu dia bisa menyembuhkan luka dirinya sendiri, betul saudara? Luka di tangannya, luka di lambungnya, mudah dia betulkan. Tetapi dia memilih untuk mempertahankannya bahkan di tengah tubuh kemuliaannya. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan bahwa dia mengerti saat kita di sini masih merasa ada luka-luka yang belum tersembuhkan. Memori masa lalu yang sering menghantui kita. Seringkali masih membuat kita menangis. Kegagalan masa lalu, kesakitan itu. Tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa lukamu tidak sia-sia. Karena sebesar apapun lukamu, lebih besar kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Dan tanda lukamu bukan tanda kekalahan, bukan tanda kegagalan, tapi tanda engkau sudah berjuang selama ini. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan pada akhirnya. Amin. Haleluya. Dengan sikap iman seperti ini, mari kita berdoa. Bapa, berfirmanlah. Hati kami sudah siap untuk mendengarnya. Sebab ketika kau berfirman, semua yang baik kau berikan buat kami. Ketika kau perintahkan, semua yang ajaib kau lakukan bagi kami. Ketika engkau rancangkan, maka kemenangan menjadi bagian dari hidup kami. Mari umat Tuhan, engkau yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang. Sama seperti Kristus adalah pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang sudah melawat kita dari awal ibadah tadi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Senang sekali saya bisa berada di tempat ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan yang mempercayakan saya untuk boleh melayani di sini. Dan kalau tadi saya sudah berprofetik singkat lewat firman Tuhan, saya juga mau berprofetik lewat lagu. Iya dong, ya kan masa pencipta lagu, ya kan lagunya lagu lama terus ya kan. Pasti ada lagu barunya, amin. Masih bekerja kok sampai sekarang, masih melayani Tuhan. Bahkan sekarang ini saya sedang mendapat kepercayaan dari publisher saya untuk membuat 1000 lagu tahun ini. Merilis, bukannya membuat ya, merilis ya. Saya bingung biayanya dari mana itu ya kan, jujur aja kan, dari mana itu buat satu lagu. Yang pernah mencoba bikin lagu pasti tahu dong, waduh biayanya berapa. Tetapi Tuhan menggerakkan mereka. Pak Jonathan pokoknya pikir aja, bikin aja, nanti kami yang urus semuanya. Kalau memang Tuhan sudah menyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan sendiri yang akan melengkapi kita, yang akan menyediakan semuanya. Amin saudara, dia yang supply, dia yang support kita. Nah, satu lagu ini berjudul Lebih Dari Cukup. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita banyak di dunia ini merasa kurang. Kurang diperhatikan, kurang mendapat keadilan. Ada yang kurang mendapat kasih sayang, kurang didukung. Kurang apapun, ya mungkin ada yang merasa ya kurang modal juga Pak, ya kan. Tetapi di dalam Tuhan, kita bukan cuma cukup, kita punya lebih dari cukup yang Tuhan sediakan buat kita, amin. Yuk kita belajar lagu sama-sama, DJ ya, DJ aja, harga naik bro. Di atas segalanya, di bumi dan di surga, Kau yang paling berharga. Di dalam hatiku, di atas segalanya, di atas segalanya, di bumi dan di surga, Kau yang paling berharga, Kau yang paling berharga. Di dalam hatiku, dari mula ku terima semua yang ada di hidupku. Ku bersyukur memiliki Kau Yesus. Lebih dari cukup bagiku. Dari mula ku terima semua yang ada di
di hidupku. Ku bersyukur miliki Kau Yesus, lebih dari cukup bagiku. Memang galau sering bilang bahwa kita begini, kamu gak punya ini, kamu gak punya itu seperti yang orang lain punya, kamu gak punya ini seperti yang si itu punya. Dan hal itu bikin kita lemah, betul saudara? Itu yang bikin kita jadi gak bisa bersyukur. Aduh iya ya, kok saya gak punya, tapi Roh hari ini berkata, kamu punya yang orang lain gak punya juga. Kamu punya damai sejahtera, kamu punya sukacita, kamu punya kekuatan, kamu punya pembelaan. Kamu bisa bertahan selama ini walau gak ada yang membela. Kenapa? Karena Tuhan yang berdiri di sampingmu dan menyertaimu. Amin. Yang bersyukur kita punya Yesus lebih dari cukup. Haleluya. Di atas segalanya, mau di bumi maupun di surga, di bumi dan di surga, siapa yang paling berharga? Kau yang paling berharga. Di mana saudara? Di dalam hatiku. Darimu lah ku teri semua yang ada, semua yang ada di hidupku. Ku bersyukur memiliki siapa? Kau Yesus, lebih dari cukup bagiku. Katakan darimulah ku terima semua yang ada di hidupku. Ku bersyukur bukan pemberiannya tapi sang pemberi. Kau Yesus, lebih dari cukup bagiku. Kau Yesus, lebih dari cukup bagiku. Kau Yesus, lebih dari cukup bagiku. Haleluya. Saya berdoa dengan percaya kata-kata dalam lagu tadi menguatkan kita semua, amin. Tapi itu bukan lirik saya sebetulnya. Itu liriknya si Daud, saudara. Saya sampai mikir nih, lama-lama saya pikir begini, kalau saya ke sorga nanti yang dapat royalti bukan saya tapi si Daud, saudara. Tapi memang kalau urusan bikin Tuhan termehek-mehek, itu Daud jagonya loh saudara. Ya kan, kalau kita lihat Mazmur bisa aja gitu ide dari mana, itu memang Roh Kudus yang beri dia ide yang luar biasa. Dan salah satunya adalah, saudara kalau kita percaya Yesus, kenapa kita percaya Yesus? Salah satunya yang penting, tentu bukan cuma itu, tapi salah satu yang terpenting, kita pengen masuk surga, amin saudara. Iya dong ya, hidup udah kayak neraka ya kan, kadang-kadang kan panas, penuh masalah gitu, penuh orang-orang yang bikin kita stres, betul? Iya, masa mati juga begitu saudaraku. Apa enaknya hidup kalau begitu? Kita mau mati masuk surga penuh kedamaian, penuh sukacita dong. Tapi Daud beda saudara. Mari kita lihat bagaimana Daud itu intim dengan Tuhan. Mazmur 73:25. Ini salah satu dari kenapa lagu ini dibuat, karena semua lagu saya berdasarkan firman Tuhan saudara. Mazmur 73:25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Jadi buat Daud gak penting sorga mau jalanan emas kek, mau permata kek, bodoh amat. Yang penting dia Tuhan, bukan main saudara. Saudara kalau misal kita ya mau beliin hadiah buat pasangan kita, ulang tahun gitu ya kan. Saya kan juga baru ulang tahun saudara. Tapi kapan nggak mau kasih tahu. Lihat aja di IG saudara, gampang ya. Apa sih yang ketutup di medsos sekarang ya kan. Terus ditanya dong, yang kamu mau aku beliin apa tahun ini? Toto yang kita jawabnya beda. Aku nggak mau hadiah apa-apa tahun ini. Loh, kenapa sayang? Kamu lagi stres ya? Enggak. Kenapa? Karena saya baru sadar kamu adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan buat saya. Pasti kita termehek-mehek, betul gak saudara? Tapi mari kita lihat respon kita.
Ketika pasangan kita ngomong gitu, apa reaksi kita? Apa kita pikir, bagus duit gue jadi irit, apa gitu? Sering-sering aja tiap tahun lo ngomong begini, apa gitu? Enggak ya. Saya percaya kita raising the standard hadiahnya tiba-tiba. Tadinya kita cuma beliin hadiah mungkin 1 juta lah sesuai kesanggupan kita. Tapi gara-gara denger ngomongan gitu, kita pengen kasih dia surprise kalau bisa 5 juta kita beliin. Betul gak saudara? Demikian juga Tuhan. Ya. Dan lebih luar biasanya lagi, Daud bilang begini. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Loh ini gombal saudara. Jadi Daud gak butuh apapun, dia cuma butuh Tuhan. Tapi lihat reaksi Tuhan. Kalau kita aja pikir begitu, apalagi Bapa kita di sorga. Waktu Daud bilang gini, udah aku gak butuh ini, aku gak perlu stres kalau aku gak punya. Aku cuma gembala, ya sudah bersyukur. Thank you Tuhan, masih mending lah jadi gembala daripada pengangguran. Kan begitu misalnya saudara ya. Tapi Tuhan gak bilang gini, ya udah kalau kamu bersyukur ya sudah. Kan sudah happy toh? Ya sudah segitu aja. Bisa gak Tuhan begitu? Bisa, Tuhan bisa pakai kita di mana aja, betul saudara? Dari bawah sampai atas Tuhan bisa pakai. Tetapi apa yang terjadi? Karena Daud punya sikap hati yang intim dengan Tuhan. Dia cuma pengen Tuhan. Tuhan berikan dunia loh buat dia. Betul saudara? Apa sih yang jadi masalah, yang buat kita nih jadi masalah? Kan 3 ta katanya kan ya. Tapi buat saya malah 4 ta loh saudara. Ta yang pertama apa? Tahta, jabatan. Ada orang dapat jabatan sedikit langsung terbang setinggi langit. Betul gak saudara? Dia lupa udah injak bumi. Tapi Tuhan kasih tahta loh ke Daud. Raja dikasih. Bukan Daud yang minta. Tapi Tuhan yang kasih. Betul saudara? Lalu yang kedua apa? Harta. Ada orang kalau miskin dia malah bahagia. Tapi waktu kaya malah justru nyalahin hartanya. Nyalahin semuanya. Oh harta gak bikin saya bahagia. Ya sudah jual aja bro, hartamu semua susah amat ya kan. Malah ngeluh gitu hidup. Tapi Daud ketika dapat harta dari Tuhan dia pikir apa? Mau bangun rumah Tuhan lebih besar lagi. Berbahagialah saudara yang tadi memberi persembahan buat rumah Tuhan. Saudara punya hati seperti Daud. Tepuk tangan buat saudara sedih loh. Ya kan? Tuhan kasih. Apalagi? yang ketiga? Nah ini saya gak setuju. Masa wanita jadi sumber masalah saudara? Ya pria emang baik-baik semua pria ya kan. Apa Yakub itu baik ya kan. Yakub kan pria nakal juga sudah ya kan. Enggak, tapi buat saya gini, masalah yang terbesar itu cinta. Itu yang jadi masalah, betul gak saudara? Biasanya jadi persoalan itu cinta. Cinta sama orang yang gak benar, cinta yang gak benar gitu loh. Cinta yang bukan miliknya, cinta harta, cinta apapun. Itu yang bikin masalah, betul saudara? Jadi cinta. Tapi itu pun Tuhan kasih ke Daud. Waktu itu Raja Saul menjanjikan Daud itu jadi mantunya. Kalau dia mengalahkan 100 orang. Tapi Daud double 200 orang. Waduh, ini mestinya dapat istri plus-plus, betul gak saudara? Tapi yang terjadi ingkar. Raja Saulnya nikahkan dengan orang lain. Ih nyakitin, betul gak saudara ya kan? Tapi yang terjadi adiknya Mikal jatuh cinta sama Daud. Tetap kawin sama Daud, saudara. Dapat anak raja. Makanya saudara ngerti waktu Daud nari-nari, kan istrinya kan Mikal kan malu kan? Kenapa malu? Karena dia anak raja bangsawan saudara. Jadi wajar kalau dia kok malu kok kelakuan lu kayak begitu sih rakyat jelata gitu ya. Kenapa? Karena dia anak raja bangsawan. Kalau Mikal itu rakyat jelata sama kayak Daud, apa yang akan dilakukan? Ikut nari, betul. Itu kan kita banget ya kan. Weh laki gue joget tuh, ayo biar seru, betul. Dia malu anak raja saudara soalnya. Tapi Daud dapat meskipun penuh masalah soal cinta. Dikasih kok. Tuhan tahu gara-gara cinta Daud itu jadi berbuat dosa. Tapi tetap Tuhan berikan cinta pada Daud. Lalu yang terakhir apa? Talenta. Kadang-kadang orang kenapa susah mengandalkan Tuhan? Ayo coba saudara pikir, ya kenapa ya saya kok susah ngandalkan Tuhan? Karena saudara terlalu pinter, terlalu biasa mandiri, terlalu biasa mengandalkan kemampuan kita. Kita terlalu mahir di bidang kita sehingga ya kalau suruh ngandalin Tuhan gimana ya, terbiasa sendiri. Sehingga ketika kita gagal kita kecewa sama diri kita. Kita bilang aduh mestinya saya bisa, mestinya persoalan ini saya bisa lewatin, mestinya masalah ini saya bisa ngomong begini, kok begini sih jadinya. No worry, itu memang takdir manusia suka begitu. Kenapa kita mengandalkan diri? Karena talenta. Tapi talenta ketika dipakai Daud dengan luar biasa. Goliat pun dikalahkan, amin saudara. Tuhan kasih kok 4 sumber masalah dunia. Yang penting kita saat ini, keintimanmu dengan Tuhan tidak percuma, amin saudara. Kan kita lagi mengatasi hadap situasi yang kayak makin gelap, makin hambar. What should we do supaya kita jadi garam dan terang? Simple. Intim sama Tuhan.
Amin. Karena Tuhan yang akan supply semua yang kita perlukan. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan, garam dan terang. Itu Tuhan yang supply semuanya. Bagi kita intim. Nah pertanyaannya, kenapa Daud bisa begitu intim? Dia kenapa bisa yakin berani ngomong, I don't need anything, I just need you. Karena Daud kenal siapa Tuhan yang disembahnya. Kita lihat ya, siapa sih yang Tuhan sembah? Yang Daud kenal? 1 Tawarik 29 ayat 12. Ketika Daud menyumbang rumah Tuhan seperti yang saudara lakukan. Dia menyumbang dengan dasar yang benar. Karena dia kenal siapa Tuhannya. Dan ini yang saya mau bahas saudara. Supaya kita kenal siapa Tuhan yang dikenal oleh Daud. Ya dong, kalau saya ngomong soal Daud bukan berarti saya fansnya Daud ya saudara ya. Wih apa-apa Daud, lagu dari Daud, wah idolanya Daud. Enggak, idola saya tetap Tuhan Yesus. Amin saudara. Ngapain idola manusia? Yang suka idola manusia itu yang suka kecewa. Gak salah sih saudara mau idolain siapapun, gak salah, itu hakmu kok. Tapi resikonya saudara bisa kecewa, betul gak saudara? Tapi ketika kita mengidolakan Tuhan Yesus, saudara gak akan kecewa. Amin saudara? Yuk, 1 Tawarik 29 ayat 12. Jadi kalau saudara yang lagi kecewa sama seseorang, ketahuilah itu karena saudara mengidolakan dia. Mulai hari ini jangan merugi, idolakan Tuhan Yesus. Kecewamu akan sembuh, amin. 1 Tawarik 29 ayat 12, sebab apa? Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Daud mengenal Tuhan sebagai Tuhan El Shaddai. Apa itu saudara? El Shaddai. Saudara sering dengar ya istilah ini ya. Sangat populer ya. El Shaddai. Artinya apa? Saudara juga tahu artinya apa? Yang maha kuasa. Itu betul karena itu diterjemahkan dari King James Version. Itu Almighty. Jadi di terjemahan Indonesia maha kuasa. Tetapi saudara setuju gak sama saya bahwa Daud ini bukan orang Inggris. Daud ini orang Israel. Setuju gak saudara? Sepakat, ya kan? Berarti kita harus lihat terjemahan Israelnya. Karena kalau terjemahan Israel yang maha kuasa atau Almighty itu ada dua saudara. Salah satunya adalah El Gadol. Salah satunya lagi ada El Gibor. Bicara soal Almighty, Allah yang maha besar, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. That's El Gibor, El Gadol. Lah kalau El Shaddai ini apa? Ini diambil dari perkenalan Tuhan kepada Abram. Kita buka sekarang saudara. Kejadian 17 ayat 1 sampai 2. Saya percaya kalau saudara kenal El Shaddai, nggak ada lagi yang bisa bikin saudara khawatir. Ya, kita berdoa saudara mengalami firman ini. Kenapa kita bisa kuat? Karena kita mengalami firman saudara. Bukan cuma soal melakukan, mengalami. Bukan cuma tahu, mengalami. Kalau Tuhan bicara soal kesembuhan, saudara alami. Betul nggak? Jadi kuat akhirnya kan? Bisa bersaksi pede, mengalami keselamatan. Mengalami pertolongan, mengalami mujizat, betul saudara? Sehingga kita bisa kuat untuk bersaksi di tengah dunia. Nah Kejadian 17 ayat 1 sampai 2, Tuhan memperkenalkan diri kepada Abram seperti ini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Perhatikan, bukan Abram yang cari Tuhan, Tuhan yang apa? Menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha kuasa, El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan apa? Mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Ingat, bukan Abram yang minta janji Tuhan. Tuhan sendiri yang berinisiatif membuat perjanjian dengan Abram. Dikatakan dan aku akan membuat engkau apa? Bukan banyak loh, tapi apa? Sangat banyak. Karena arti El Shaddai konteksnya adalah maha limpah. Bukan hanya maha kuasa, maha limpah. Memang dia berkuasa, tapi Inggrisnya kalau bisa di Inggris-Inggriskan, saudara adalah sufficient God. Allah yang sufficient. Kalau saudara masih bingung apa itu sufficient, kita cari lawan katanya, defisit. Nah kalau defisit tahu kan saudara? Kalau perusahaan kita lagi rugi namanya defisit. Orang keuangan semua nih saudara ya. Nah sufficient itu lawannya berlimpah-limpah saudara. Jadi Tuhan sedang memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang maha limpah, lebih dari cukup. Itu yang tadi kita katakan, El Shaddai, lebih dari cukup. Kenapa Tuhan menunjukkan gitu? Karena mestinya Abram itu kan gak punya anak. Bahkan dia sudah tahu diri dia gak bakal punya anak.
umurnya 99 tahun. Dia nggak berdoa minta gimana-gimana banget. Sudah pasrah saudara ya kan. Dia berpikirnya begini, warisan saya mau kasih ke bujangnya Eliezer. Wah ini bukan bujang biasa ini saudara ya. Ada di sini yang pengen kasih warisan ke anak buahnya. Berbahagialah kalau saudara jadi anak buah yang dapat warisan. Saudara ya kan. Ini ajaib ini, kenapa? Tapi juga bukan kaleng-kaleng memang dia. Karena yang mencarikan mantu buat Abram, yang cari istri buat si Ishak, bukan dia loh yang cari. Siapa yang cari? Eliezer bujangnya. Di sini siapa yang mau cari mantu suruh anak buahnya yang cari? Enggak kan, enak aja itu anak gue gitu ya kan. Ini gue yang cari dong, gue yang pilih. Ini enggak loh, kirim anak buahnya yang kirim. Berarti memang ini anak buahnya bukan, mungkin sudah dianggap anak sendiri oleh Abram saudara. Jadi dia cuma berpikir, ya udahlah, udah ada Eliezer, sudah hartaku buat dia. Nah kalau dalam kondisi hati seperti itu, fair nggak buat Tuhan? Kalau mau kasih anak, kasih satu aja ke Abram. Fair nggak saudara? Cukup loh, orang nggak minta, betul nggak saudara? Oke kalau kurang satu ya biar rame 5 lah gitu. Kayak Hana kan berdoa minta anak, dia minta 1 dikasihnya 5 saudara ya kan, dapat bonus. Itu juga bagian dari El Shaddai ini, lebih dari cukup saudara. Tetapi yang Tuhan berikan berapa? Sangat. Loh kenapa? Karena ini bukan soal Abram. Ini soal siapa Tuhan kita. Dia adalah El Shaddai. Kalau dia berikan sesuatu buat kita, dia berikan berlimpah-limpah saudara. Dan ini bukan cuma sekali, berkali-kali saudara. Makanya kalau ada lagu El Shaddai itu kan yang buat pendeta senior saudara. Memang kalau lagu yang dibuat oleh pendeta beda dalam. Dia kan nyanyi gini, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya, itu berarti dia ambil dari yang Inggris. Almighty kan, dia besar, El Shaddai mulia. Tapi lihat ref keduanya apa? El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Lalu apa? Berkatnya melimpah. Kadang-kadang PL-nya nggak selesai saudara, biar berasa gitu ya kan. Baru El Shaddai. Berarti dia itu ambil 2 terjemahan saudara. Inggris diambil, Israel diambil. Pendeta memang susah dilawan saudara ya kan. Oke, nah kita lihat sekarang. Oke, itu Abram nggak minta. Kita lihat juga Daud nggak pernah minta. Tapi ya kalau minta gimana? Mari kita lihat saudara. Salomo ketika dia berdoa minta, apa yang diminta? Hikmat. Makanya saudara kalau berdoa mau minta apapun silahkan. Yang lagi butuh apa? Minta, jangan ragu. Jangan mikir-mikir, ini benar gak ya? Ini benar. Biar Tuhan yang tentukan benar gaknya. Namanya saudara anak ketika minta sesuatu kita nanya gak? Mama benar gak kalau Aki minta susu? Kok gitu sih sama mama? Minta aja. Betul gak saudara? Sama, kalau kita percaya pada Bapak kita, ya minta aja. Saudara lagi butuh apa? Tapi percayalah, Tuhan pasti memberikan yang tepat buat kita. Seperti kita berikan tepat buat anak kita, amin. Simpel kok. Tapi jangan sampai juga kita merasa gini, Tuhan gak selalu jawab doa saya. Saudara kan? Itu saya ngerti, itu pengalaman pribadi dia. Mungkin dia berdoa untuk A, dapatnya B. Lalu dia bilang, Tuhan gak selalu jawab doa saya. No. Kita bukannya gak jawab doa anak kita minta apa. Tapi kita tahu yang kita berikan itu lebih baik dari yang diminta. Amin saudara. Kalau kita aja begitu, apalagi Bapa di sorga. Ketika saudara jawab, rasanya kok jawabannya beda. Bukan karena Tuhan gak dengar, Tuhan gak selalu jawab. Justru Tuhan jawab yang lebih baik buat kita semua. Tepuk tangan buat Bapak kita. Gitu dong, kenali Bapak kita gitu loh. Nah saudara, kenapa Salomo minta hikmat? Karena itu dia butuh. Maka saya bilang saudara kalau saudara minta apapun jangan lupa minta hikmat. Saudara minta rumah, minta, tapi jangan lupa minta hikmat cara untuk mendapatkan rumah bagaimana. Amin saudara. Sebab kalau enggak saudara bingung gimana cara dapetnya, akhirnya salah langkah saudara. Uang mestinya bisa dipakai untuk nabung misalnya, untuk cicil dan sebagainya, habis buat yang lain. Ada yang mau minta jodoh? Minta. Tapi jangan lupa minta hikmat untuk mengelola jodoh kita. Amin saudara. Karena kalau kita gak bisa jaga hubungan baik, emang enak dapat calon jodoh cakep ya. Kaya, terkenal, viral, FYP. Kawinnya sama orang lain. Emang enak saudara ya kan? Capek juga kita minta hikmat untuk jaga hubungan. Amin saudara. Ya minta anak ya minta aja. Tapi juga minta hikmat. Supaya kita bisa tahu cara membesarkan anak kita itu bagaimana. Amin saudara. Jadi apapun yang kau minta, jadi seperti Salomo. Tambahkan dengan hikmat. Kenapa? Karena Salomo ini minta hikmat, dia kepepet. Dia itu anak kemarin sore dan anak dari ibu yang bermasalah, Batsheba. Bisa bayangkan gak hati anak-anak Daud yang lain
yang ganteng-ganteng, Absalom, ya, Adonia, itu rakyat itu suka sama mereka. Kalau Daud angkat raja salah satu dari mereka, rakyat oh yes, ini mah idola kita, favorit kita, ganteng kayak Jungkook, ya kan? Pasti mereka senang. Tapi Eladala yang Daud angkat Salomo, saudara, anak kemarin sore. Kira-kira bagaimana perasaan Adonia dan Absalom? Apakah dia bilang gini, wih hebat lo Salomo, anak pencur kemarin sore jadi raja. Lu kan gak punya pengalaman Salomo, tenang ada kita abang-abang lo siap jaga apa gitu saudara. Boro-boro, kalau sudah gak senang langsung gimana? Kita tandain dia. Tunggu aja ya kan, dia bikin salah kita boykot, kita kudeta, betul gak saudara? Jangankan Salomo, kita aja kalau dapat sesuatu lebih dari yang lain, dari teman kantor, ya kan? Banyak yang nanya kan, kok bisa sih lu? Pelet lu apa? Susahnya pelet. Nih lidah gua pelet. Ya kan? Mereka langsung, kenapa bukan saya? Kenapa kamu? Apalagi Salomo saudara. Makanya dia stres, dia minta hikmat. Jangan sampai salah ngomong, jangan salah ambil keputusan. Bisa diboykot dia. Berarti dalam posisi Salomo seperti itu, fair gak buat Tuhan? Kasih dia hikmat aja. Amin. Cukup toh, memang itu yang dia butuh. Tapi kita lihat. 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Angkanya sih jelek saudara, tapi kontennya keren. 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Dan juga apa yang apa? Tidak kau minta, aku apa? Berikan kepadamu. Apa aja? Baik kekayaan, terulang lagi maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi yang membuat Salomo berbeda dengan raja lainnya bukan cuma hikmat, tapi ada 3. Apa? Hikmat, kekayaan, kemuliaan. Dan saya berdoa apa yang Salomo alami itu juga saudara alami mulai hari ini. Banyak orang yang sinis kalau kita bicara soal kekayaan. Kalau sinisnya orang lain, tetangga, toko sebelah, saya gak pusing. Namanya juga bukan anak, tetangga sirik ya wajar lah. Ini sesama anak, sesama saudara. Apa minta kaya sama Tuhan? Itu setan bukan Tuhan. Widih galak bener, ini serius saya pernah ngomong, dengar. Tetapi mari kita pikir, lalu alasannya kenapa? Oh gak usah Tuhan kalau soal kaya mah. Ateis juga bisa kaya. Elon Musk gak percaya Tuhan kaya. Lihat di Forbes 1-10, gak ada yang anak Tuhan. Semua kaya. Kalau mau banding-bandingin, gak usah zaman sekarang. Zaman dulu juga banyak orang kaya yang tidak kenal Tuhan. Betul gak saudara? Di zaman Alkitab, Nebukadnezar kaya gak? Gak kenal Tuhan kan? Abimelek kaya gak? Kaya tahu Abimelek? Itu kolektor wanita banget saudara. Lebih dari playboy saudara. Loh, kalau playboy itu cari yang kinyis-kinyis, betul gak ibu-ibu ya kan? Yang muda-muda, ini Sarah sudah nenek-nenek mau diembat juga loh saudara. Mungkin dia pikir yang muda udah bosen banyak, yang model begini antik buat koleksi saya, begitu saudara. Ya kan, Abimelek kaya, Firaun kaya gak? Tapi kan bukan berarti Abraham gak boleh kaya. Bukan berarti Ishak gak boleh kaya. Bukan berarti Yakub gak boleh kaya. Kalaupun dunia kaya, anak Tuhan juga boleh mendapatkan kekayaan dari Tuhan. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan kalau banding-bandingannya fair sekalian. Tetapi nah ini bedanya apa? Kekayaannya orang dunia sama kayanya anak Tuhan. Bedanya adalah anak Tuhan kaya dan mulia. Katakan kaya dan yes, itu bedanya, itu yang perlu kita jelasin sama mereka. Jadi jangan cuma minta kaya dan mulia. Karena anak dunia kaya tapi gak mulia. Makanya mereka sombong. Karena hatinya gak mulia, gak ada kemuliaan Tuhan dalam hatinya. Mereka menganggap itu dari usaha saya sendiri. Itu dari kerja keras saya sendiri. Mereka gak merasa itu kemurahan Tuhan buat mereka. Tapi anak Tuhan gak akan sombong. Kenapa? Dia tahu kalau dia kekayaan itu karena Tuhan yang mendukung dia. Tuhan yang kasih kepintaran, Tuhan yang kasih kesempatan, Tuhan yang kasih kemurahan buat dia. Amin saudara. Jadi mulai sekarang selalu dalam tanamkan kita hikmat, kaya dan mulia. Orang yang mulia gak akan serakah. Kan dia tahu Tuhan yang berikan buat dia kok. Kalau Tuhan melihat dia setia, Tuhan yang berikan lebih lagi. Tidak perlu dia usaha ambil dari orang-orang yang lain yang tidak berhak diambil juga. Betul saudara?
Kaya dan mulia gak akan pelit. Amin. Hitung-hitung, udah kasih perpuluhan, ya kan, abis itu dihitung-hitung lagi. Kok pendapatan saya gak sesuai dengan janji Allah 100 kali lipat? Dia gak tahu dia bisa memberi aja perpuluhan. Karena ada 90% yang Tuhan berikan lebih dulu kepadanya. Orang yang kaya dan mulia itu yang dicari Tuhan. Yang mau katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Gak akan mempermasalahkan. Daud tuh gak permasalahkan. Karena dia tahu darimulah kekayaan dan kemuliaan. Kadang-kadang ya, saya ngerti lah. Makanya saya semua kembali ke Bible lah. Kenapa orang suka mempermasalahkan? Oh, perjanjian lama itu perpuluhan. Saya ikut perjanjian baru. Oke. Let's talk nanti tapi gak sekarang ya. Biar saudara penasaran. Tunggu sebentar lagi saudara. Aku akan apa? Memenuhi segala, bukan separuh, segala menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Kristus Yesus yang saudara sembah bukan miskin tapi kaya dan mulia. Boleh tepuk tangan buat dia, amin. Yesus gak miskin. Loh, tapi kenapa dia gak punya rumah? Karena dia kaya dan mulia. Semua kekayaan dia dari donatur, semua hasil kerja dia jadi tukang apa? Bangunan, tukang kayu, semua hartanya dipersembahkan 100% untuk pekerjaan Tuhan. Itu Yesus di perjanjian baru. Makanya kisah para rasul, awal-awal jemaat, mereka persembahnya berapa persen? 100%. Dari mana idenya, teladannya? Ya dari Yesus. Karena Tuhan Yesus pun seluruh uangnya dipakai untuk pelayanan. Maka jemaat-jemaat awal pakai 100% untuk pelayanan. Dan ketika ada yang mau coba-coba ngikut tren, biasa toh ada orang selalu mau ikut-ikutan kan, Ananias dan Safira kan. Dia cuma mau kasih 50%, ngakunya 100%. Apa jadinya hasilnya? Kan loh, kok mati? Kan dia kasih lebih dari 40%, betul gak saudara? Kan 10% mestinya, dia kasih 50%, berarti cuan 40% loh. Itu pikiran dia. Tapi tidak teladan Yesus. Katanya mau ikut perjanjian baru. Perjanjian baru itu 100% untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau ada yang tidak sanggup beri 10% tapi alasan gini. Kan ikut perjanjian baru. Lu mesti ikut yang 100%. Kalau emang gak sanggup mendingan jujur sama Tuhan kayak Daud. Tuhan, aku belum sanggup kasih 10%. Tapi aku percaya aku mau kaya dan mulia. Supaya aku bukan cuma kasih 10%. Aku bisa kasih lebih untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Saya percaya Tuhan akan jawab doa orang itu. Jujur aja gitu loh. Gak usah gara-gara kita gak bisa kasih, suruh orang lain gak kasih juga. Itu jahat loh saudara. Kenapa? Karena apa saudara bisa bayangin, saya aja ngeliatnya ngenes loh. Artinya gini, apa orang-orang itu senang kalau itu gereja mati satu-satu. Gak punya uang. Karena ketahuilah, Tuhan gak butuh uangmu. Yang butuh uangmu itu pekerjaan Tuhan. Amanat agung tuh butuh uang, betul gak saudara? Makanya Yesus perlu donatur. Kalau gak ada Yudas, gak ada bendahara, itu gak bisa pelayanan Tuhan jalan. Tapi gak buat dirinya sendiri. Yesus pakai 100% untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya kalau di sini juga begitu. Tuhan akan mengangkat jemaat di tempat ini kaya, mulia dan penuh hikmat. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita harus bereskan ini. Karena terlalu banyak perdebatan gak penting. Mestinya kita sudah maju hadapin tantangan, ribut soal gini. Yang perlu kita adalah hikmat. Awasi pemberian kita. Kawal apakah benar dipakai dengan baik atau enggak. Jangan gara-gara orang ngomong kita gak mau kasih. Jangan, saudara yang rugi. Karena Tuhan kita El Shaddai. Dia pasti mencukupi berlebih-lebihan. Amin saudara. Nah, apa buktinya Yesus El Shaddai? Dia selalu memberi lebih dari yang gak dibutuhkan. Contohnya saudara. Waktu ada 4 orang yang menandu, ya, robohin genteng. Turun ke bawah, nyari apa sih? Nyari kesembuhan, betul saudara? Nah fairnya buat Yesus, nah ini orang cari kesembuhan, walau caranya kebangetan. Rumah orang, genteng orang dibolongin. Fairnya buat Yesus bilang, anakku kamu sembuh, tapi jangan lupa ya betulin genteng orang. Weh jangan lupa ya genteng orang bocor ntar kalau hujan ya. Tapi apa yang Yesus katakan? Hai anakku, dosamu diampuni. Siapa yang minta dosa yang diampuni? Tapi Tuhan mau lihat, orang yang gak cari aja tetap Tuhan ampuni. Apalagi saudara yang cari pengampunan Tuhan. Tuhan pasti berikan berlimpah-limpah buat kita. Makanya kita gak perlu heran kok darah Yesus tuh berapa liter ya. Kira-kira untuk nyembuhin dosa itu berapa liter butuhnya.
Kok bisa darah Yesus sekali mati, kok bisa berulang-ulang banyak generasi dapat tenang. Yesus itu berkelimpahan kasih karunia-Nya, cukup untuk menyelamatkan semua orang, segala generasi, karena Dia El Shaddai. Amin. Dia berkelimpahan, saudara. Apalagi contoh berkelimpahan, saudara. Ada 5.000 orang lapar. Apa itu kewajiban Yesus kasih makan mereka? Kewajiban enggak? Enggak dong. Ya pulang makan sendiri masing-masing ya toh. Tapi tanpa mereka doa pun Yesus perhatikan loh. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah ragu doamu gak dijawab. Sebelum kamu berdoa aja Tuhan juga tahu kebutuhan kita. Lalu Yesus yang inisiatif suruh muridnya cari makan, sampai stres murid-muridnya. Makanya di sini pengurus-pengurus yang stres, wajar ya. Itu berarti Tuhan pakai luar biasa, melebihi kemampuan kita. Tapi kalau lagi stres artinya bagus. Artinya roh Tuhan akan bekerja melalui diri kita. Amin. Nggak ngandalin diri kita. Benar-benar aku butuh Tuhan. Kenapa? Gue gak mungkin bisa sendiri. Nah saudara, kalau sudah gitu fair gak buat Tuhan? Kasih mereka snack aja. Lumayan ya Pak Gembala ya, biaya 5.000 orang kan makan mahal ya. Snack aja cukup, boleh gak? Boleh dong. Kan bukan kewajiban mesti makan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Kasih mereka makan sampai kenyang. Mau nambah berapa kali silahkan. Wih, ini aide di zamannya. Bukan es krim ya. All you can eat, saudara. Wow. Tapi apa cukup sampai situ? Enggak loh. Karena Yesus itu El Shaddai. Masih sisa 12 bakul. Hah. Buat apa kelebihan? Apa Yesus salah hitung? Kebangetan yang ngomong begitu, saudara. Yesus kita matematik mah jago ya. Saudara, kalau bicara sama orang yang nggak percaya Tuhan ya, ini bukan soal Yesus ya dulu, percaya Tuhannya. Sebenarnya dengan tahu ilmu pengetahuan aja mereka mesti percaya Tuhan itu ada. Karena kita bisa hidup kenapa di sini dengan tenang, ya bisa bercanda, bisa ngomel, bisa gosip. Kenapa? Karena ada gravitasi, betul nggak saudara? Coba kalau gravitasinya kurang, terbang kita semua, betul? Atau gravitasi kelebihan, kita mati loh saudara, penyet saudara. Tapi Tuhan bikin gravitasi bumi itu pas banget buat kita hidup. Itu aja Tuhan bisa hitung dengan pas. Masa kasih makan 5.000 orang bisa gak pas hitungannya saudara. Tapi Yesus mau bilang gini seolah-olah, bawa pulang makan, bagikan kepada tetangga-tetanggamu yang kekurangan makan. Untuk menunjukkan Allah itu, Yesus itu El Shaddai, Allah yang maha limpah. Jadilah garam dan terang dunia. Itu loh maksudnya saudara. Yesus selalu beri lebih. Nah, akhirnya kan ada bilang, tapi kan ada doa Bapa kami. Ini lagi seru saudara. Berilah kami makanan ya. Kalau saudara cari di bahasa aslinya, tapi ini bahasa terjemahannya aja sudah luar biasa. Karena ini mengacu pada peristiwa roti mana. Waktu mana diturunkan di perjanjian lama. Makanya jadi abis ini jangan bilang, oh kalau gitu kita jangan doa cukupnya berlimpah-limpah. Awas ya saudara ya, saya gak ngajarin gitu saudara. Karena ini ada dasar firman-Nya. Jadi ketika roti mana diturunkan, umat Israel itu harus mengambil apa? Secukupnya. Biar yang lain dapat kebahagiaan. Jadi artinya secukupnya ini adalah jangan rakus. Jangan serakah. Tapi bukan berarti roti mananya turun pas-pasan. Enggak. Tetap berlimpah-limpah. Karena sifatnya Tuhan, konsepnya Israel, tidak pernah Tuhan kasih itu pas-pasan, enggak pernah saudara. Selalu berlimpah, sebab fairnya buat Tuhan, nah bicara soal fair Tuhan. Setelah bawa umat Israel keluar dari Mesir, dikasih ke tanah kosong aja. Fair gak saudara? Kamu usahain sendiri dong, udah gue kasih tanah gratis loh, coba disuruh beli, betul gak saudara? Ini gratis tanah, fair gak? Tapi ternyata Tuhan kasihnya apa? Negeri yang berlimpah, susu dan madunya. Karena itu sifat Tuhan. Kalau kasih sesuatu gak pernah kasih pas-pasan. Selalu berlimpah-limpah. Tepuk tangan lu buat Tuhan. Jadi kalau saudara cari di bahasa lain, secukupnya gak pernah ada. Kalau Inggris saja, give us our apa? Daily makanan setiap hari. Seperti roti mana? Setiap hari ada saudara. Jadi kalau berdoa, tetap bilang secukupnya tetap. Cuma dengan mentalitas membayangkan dengan iman, cukup buat saya, cukup buat keluarga saya, cukup buat tetangga-tetangga, cukup buat semua yang sedang membutuhkan. Karena Tuhan saya, Tuhan El Shaddai yang lebih dari cukup. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, damai ya. Saya nggak pernah meributkan soal masalah saudara. Semua ada konteksnya kok. Tinggal kita mau apply yang mana aja. Jadi kita apply menurut siapa Tuhan kita, El Shaddai. Tuhan kita bukan Tuhan yang pas-pasan, Tuhan yang mental sabar ya, stok di sorga kurang. Oh enggak saudara.
Kalaupun stok di sorga kurang, dia bikin lagi pabriknya banyak kok saudara. Nah contoh lain saudara, adalah ketika dia berkhotbah, meminjam perahu Petrus. Petrus itu sedang apes, biasanya dia dapat ikan, tetapi waktu dia pinjamkan perahu pada Yesus, kebetulan hari itu dia gak dapat ikan. Tapi dia gak cerita ke Yesus, gengsi dong. Ya kan, ini orang baru kenal. Saya nelayan ahli, gak dapat ikan. Ngapain ngomong sama orang asing, betul gak saudara? Kita aja punya gengsi, masa Petrus kagak saudara kan? Oke, jadi Yesus setelah berkhotbah di atas perahu Petrus, tapi Yesus itu tahu terima kasih loh. Dia mau membalas kebaikan Petrus. Kadang-kadang kita berbuat baik sama orang lain, kesel kenapa? Orang lain gak terima kasih. No worry, gak apa-apa. Sekalipun orang lain gak terima kasih sama kita, Tuhan yang terima kasih sama kita. Amin. Jadi berbuat baik, tetap berbuat baik. Jangan gara-gara orang lain lalu kita stop menjadi yang terbaik buat Tuhan. Rugi saudara. Upah kita Tuhan yang berikan, bukan dari orang lain. Lalu ketika selesai, Yesus nanya sama Petrus, berapa ikanmu dapat? Mungkin Petrus malu jawab, nggak dapat hari ini gitu ya kan. Dan Petrus nggak minta. Yesus yang berinisiatif. Ayo kita pergi melot nangkap. Dahsyat gak Yesus kita? Amin saudara. Bukan Petrus yang minta loh, Yesus yang berinisiatif. Lalu mungkin Petrus juga sambil mikir gitu ya. Hah, gak salah nih. Maka dia ngomong kan, lo saya sudah usaha. Masa gini loh, gue ini nelayan. Soal khotbah lu jago deh, soal ikan gue kan begitu ya kan. Ya tapi ya udahlah, namanya orang niat baik, ayo gue buktiin lah sama lu gitu ya kan. Tapi yang terjadi? Nah sekarang dalam situasi begitu, fair gak buat Yesus? Berikan sebanyak ikan yang biasanya Petrus dapat berapa, misalnya 50, dapat 50 lagi. Fair gak saudara? Fair dong, ya kan? Wong Petrus gak minta juga, yang niat Yesus kok. Tetapi berapa yang Petrus dapat? Jalannya hampir robek. Kalau Petrus serakah, gak mulia. Serakah, pelit, hitung-hitungan, itu bakal tenggelam sama ikan-ikannya saudara. Tapi karena dia punya hati mulia, dia panggil kapal lain. Woi bantuin, lu dapat nih, kita bagi dua. Akhirnya mereka berlimpah-limpah. Kenapa Yesus harus berlimpah-limpah? Enggak biasanya. Karena Yesus kita El Shaddai. Kalau dia berkati, dia lagi berlimpah-limpah. Saya berdoa, saudara pun mendapatkan berkat yang membuat jalamu hampir robek. Karena kita kenal Allah kita El Shaddai. Amin. Dan yang terakhir saudara, saya nggak nanya tadi khotbahnya berapa menit. Sengaja saudara. Biar saya bisa khotbahnya bebas saudara. Bisa aja Pak Jonathan bikin alasan, bisa dong. Bikin lagu aja bisa, apalagi alasan. Masih mau dengar khotbah lagi, amin saudara? Kita bongkar, sebab ini juga ada ejekannya saudara kan. Kita suka diejek gini, Allah lu mah maunya ikan doang. Tapi disuruh tinggalkan semua, ikut Yesus, berani gak? Kan kita suka ditantang gitu, betul gak saudara? Nah Petrus berani loh. Kan abis dia dapat ikan, Yesus bilang apa? Tinggalkan semua, ikutlah aku. Maka aku akan menjadikan kau penjala manusia. Dan Petrus tinggalkan. Akhirnya kita yang ditantang. Berani gak lo? Minta mujizat, minta berkat. Hah? Oke. Mari kita lihat. Sebab saya percaya khotbah yang ini, yang sekarang. Itu gak sembarang orang bisa khotbah. Kalau gak kenal Allah kita El Shaddai. Pasti bingung saudara. Yuk kita buka ya. Matius 19 ayat 27 sampai 29. Tim pemuji siap-siap naik ya. Biar kasih harapan ke jemaat, hampir selesai khotbahnya gitu kan. Padahal cuma naik temenin doang gitu. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini apa? Telah meninggalkan segala, belum dapat ya. Matius 19 ayat 27 sampai 29. Matius 17, 27 sampai 29. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Oh benar loh, Petrus gak bohong loh, semua ditinggalkan. Tapi pertanyaan berikutnya apa? Jadi apakah yang akan kami? Ternyata Petrus yang katanya suci itu ada maunya juga. Oh karena dia pikir waktu ikut Yesus, wah ikan aja dia kasih, apalagi ikut dia. Wih rumah mansion dikasih kali. Itulah manusia. Kalau saudara jadi Yesus kecewa. Kira-kira saudara ngomong apa sama Petrus waktu ngomong gitu? Saya pikir dia akan mengutip ayat. Enyalah iblis dari hadapanku. Betul gak? Petrus kayak lu paling jago aja. Aku mau cari siapa, anak Herodes juga bisa. Aku mau cari anak imam kepala Farisi juga bisa. Aku pilih kamu. Malah kamu sikapnya begitu.
Tapi lihat El Shaddai-nya Yesus. Dia jawabnya gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Berarti sudah terjadi belum saudara? Sudah ya? Yesus kan sudah bertahta di tahta kemuliaan, amin. Dikatakan apa? Aku akan apa? Kamu yang telah mengikut aku akan apa? Duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Luar biasa enggak saudara? Seringkali banyak orang bertanya, kenapa saya ikut Yesus malah jadi susah? Ya, lalu yang jawab juga sama bingungnya. Oh memang itu, kalau jadi murid Kristus harus menderita. Karena Yesus pun menderita, kamu juga harus menderita. Kalau nggak menderita, bukan murid Kristus. Hah? Kenapa nggak dari awal ngomongnya gitu Pak? Kita kalau al penginjilan Aman Agung ngomongnya apa? Percaya Yesus, damai sejahtera, sukacita, berkat gratis ke surga. Betul nggak saudara? Kita nggak pernah ngomong gini kan? Tapi kamu menderita loh, disalib loh sama Yesus loh, ya kan? Coba, itu kan pembohongan publik kalau lu bohong. Makanya, kenapa kita nggak ngomong gitu? Karena memang tidak ada di hati Tuhan itu. Yesus tidak mau kita menderita. Yang mau kita menderita iblis. Yang mau kita menderita orang lain. Betul? Orang yang senang kalau kita jatuh dalam kesusahan. Tapi saat kita menderita, Tuhan mau kita kuat. Sama seperti Yesus kuat dalam penderitaan sampai dia menang. Yang Tuhan mau kalau kita murid Kristus adalah kuat dalam penderitaanmu seperti Yesus. Maka engkau pasti akan menang seperti Yesus menang. Yang ngerti katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi gitu kasih tahu mereka, Tuhan gak mau saya menderita. Tuhan maunya saya kuat dalam penderitaan. Teladan saya adalah Yesus yang sekalipun menderita tidak pernah minta dibelas kasihan. Ketika ibu-ibu nangisi dia bilang jangan tangisi saya, tangisi kamu. Dahsyat gak Tuhan kita? Amin saudara. Itu yang Tuhan mau kita belajar dari dia, bukannya galau. Sekarang banyak lagu galau, betul? Walau Tuhan tak menolongku, entar dulu. Yang gak nolong itu orang, betul? Kita bisa kuat walau gak ada yang nolong kita, karena Tuhan pasti menolong kita bertahan di tempat ini. Amin. Jangan bilang gitu dong. Jadi seolah-olah gini, kayak seolah-olah muji, padahal saudara lagi promosi diri. Pernah gak dengar orang gini? Temen gue gitu ngomong orangnya, kalau bercanda keterlaluan. Cuma ya gue sabar-sabar aja. Dia lagi muji temennya apa dirinya saudara? Ah Tuhan gue begitu emang. Doa gak dijawab. Itu gunung gak dipindahin. Tapi gue tetap percaya. Yang baik saudara apa Tuhan sekarang saudara? Pengalaman pribadi. Karena dia kenalnya begitu. Tapi saudara harus beda. Saudara harus kenal, walaupun saya gak berdoa pun Tuhan jawab. Apalagi saya berdoa dalam nama Yesus, pasti Tuhan jawab lebih dari cukup buat hidup saya. Jadi kenapa kita punya masalah? Karena Tuhan sedang mau angkat saudara. Amin. Kenapa engkau punya masalah dalam Kristus? Tuhan lagi persiapkan engkau untuk diangkat seperti dulu angkat Daud jadi raja. Petrus diangkat jadi hakim. Engkau sedang diangkat Tuhan jadi pemenang, mengalahkan setiap masalah kita. Yang ngerti hati Tuhan katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Tapi cukup gak gitu? Saudara kira Yesus turun sendirian? Enggak loh. Ada 6 di kiri, 6 di kanan. Murid-muridnya bakal jadi hakim yang mengadili orang yang menganiaya dia. Dahsyat gak saudara? Nah saudara dikatakan setelah ini, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki, saudara perempuan, anak bapak ibunya, dan ladangnya akan apa? Menerima kembali 100 kali lipat. Loh, Petrus lagi matre, saudara-saudara, motivasinya gak benar. Tetap aja Yesus janjikan 100 kali lipat. Artinya apa? Bukan berarti kita ikut matre kayak Petrus, bukan. Tapi Tuhan Yesus lagi ngajar kita. Kita gak usah matre seperti Petrus, tulus aja seperti Daud. Karena kita gak minta apapun, Tuhan berikan 100 kali lipat buat kita. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Maka saudara ada rasain hal yang aneh gak waktu Ayub itu hartanya semuanya diambil oleh siapa? Iblis. Ya kan? Yang gantiin siapa? Nah lucu gak saudara? Yang ngambil siapa? Yang gantiin siapa? Loh kok Tuhan gak suruh iblis ganti? Iya betul dong. Kan iblis yang ngambil. Woi balikin lo duit orang. Ya kan? Kenapa? Kalau Tuhan suruh iblis ganti, yang balik cuma 100%. 1 kali lipat. 100 kali lipat itu bukan 100%. Itu kalau 100% itu 1 kali lipat. Itu kalau belum iblis pakai duitnya. Kalau dipakai bisa 70%,
30%, betul nggak? Iblis kok cuma segini? Mana sisanya? Abis om dipakai baju dol. Lo iblis dasar memang ya kan? Tapi kenapa Tuhan yang ganti? Karena kalau Tuhan yang ganti bisa 2 kali lipat atau 200%. Karena Allah kita El Shaddai. Keren ya Tuhan kita saudara. Itu loh Tuhan kita loh. Makanya dikatakan yang terakhir sudah dikatakan apa? Akan peroleh hidup yang kekal. Beli 1 dapat 3 loh saudara. Amin. Sudah dijanjikan 100 kali lipat. Ini buat Petrus yang matre. Artinya apa? Jangan ragu intim sama Tuhan. Jangan ragu menjadikan Tuhan segalanya buat hidup kita. Jangan ragu kelihatan saudara kehilangan, diambil orang gak mau ganti, malah ketawain apa yang sudah dia rampas, dia ketawain. Kayaknya gue hebat bisa ngambil dari lu. Biarin aja. Karena kalau Tuhan yang sudah gantikan, Tuhan gantikan bisa 100 kali lipat buat hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Nah sekarang pemuji naik. Kita buka how. Sekarang kita bagaimana ya? Efesus 3:16. Siapa yang mau ngalamin hikmat dan kaidah mulia angkat tangan? Oke, kita amini Efesus 3:16. Yuk maju. Ini doanya Rasul Paulus. Ini juga doa saya. Biar jadi doa kita sama-sama sepakat. Amin. Tampilkan. Asik, sudah. Aku berdoa supaya apa? Tuhan menurut apa? Kekayaan. Bukan cuma kaya tapi apa? Kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh apa? Rohnya di dalam batinmu yang harus mulai kaya dan mulia hati kita lebih dulu. Jadi kalau saudara merasa orang jahatin kita, jangan galau ya. Angkatan orang benar itu bukan galau gundah gulana, tapi gagah perkasa. Amin. Kita bilang, orang boleh jahat, tapi kasih Yesus lebih dari cukup buat saya. Orang boleh gak adil sama saudara. Katakan, orang boleh gak adil, dunia boleh gak adil, tapi keadilan Tuhan lebih dari cukup buat saya. Amin. Orang boleh bersikap apapun terhadap kita, nyerang kita, masalah boleh banyak, tapi kita katakan kuasa, mujizat, pertolongan Yesus lebih dari cukup buat hidup saya. Yang mau hikmat, kaidah mulia, tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita beri bersama-sama. Dari mula ku terima semua yang ada di hidupku. Ku bersyukur memiliki siapa? Kau El Shaddai itu lebih dari cukup bagiku. Katakan sekali lagi, dari Tuhan ku terima semua yang ada di kepintaranku, kemampuanku, keluargaku. Bersyukur memiliki Kau Yesus lebih dari cukup. Saudara sendiri katakan sebagai doamu, darimulah ku aminkan itu. Syukuri apa yang kau punya, yang ada di pekerjaanmu, karirmu, keluargamu, anakmu, kesehatanmu. Bersyukur bukan cuma cukup atau pas-pasan. Kau Yesus, tapi apa? Lebih dari cukup bagiku. Sekali lagi dengan imanmu. Memiliki, katakan Kau Yesus. Apa saudara? Lebih dari cukup bagiku. Siapa katakan? Kau Yesus lebih dari cukup bagiku. Sekarang katakan Kau Yesus El Shaddai lebih dari cukup bagiku. Haleluya, haleluya. 'Haleluya. 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 'Hale
Kemurahan-Mu lebih dari cukup. Pembelaan-Mu lebih dari cukup. Pertolongan-Mu lebih dari cukup. Haleluya. Kami tidak berkekurangan segala yang baik. Singa-singa muda bisa kelaparan, tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan segala yang baik. Karena Tuhan kami El Shaddai, Maha Limpah, Kaya dan Mulia. Sebab itu kami percaya Tuhan, bahwa nyanyian tadi menjadi doa kami, menjadi pengakuan iman kami, menjadi profetik kemenangan kami, bahwa dunia bisa penuh kekurangan, kurang mendukung, kurang baik, kurang menolong, tapi dalam Yesus kami mengalami lebih dari cukup. Tuhan, haleluya. Pertolongan kami dari-Mu lebih dari cukup, kekuatan kami dari-Mu lebih dari cukup. Yang sedang lemah, bilang kekuatan Tuhan buat saya lebih dari cukup. Amin. Yang sedang saudara kerja yang lagi males, rasa Tuhan aku banyak halangan, katakan pertolongan Tuhan lebih dari saya, lebih dari cukup buat saya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa biar setiap firman yang disampaikan menjadi firman yang membawa kekuatan. Kami alami pemulihan, kami alami damai sejahtera, kami alami sukacita pengharapan baru, kami alami siapa diri kami sebetulnya di dalam Tuhan. Kami alami, kami kenal Bapa kami lebih lagi dari sebelumnya. Kami mendapatkan berkat baru, mujizat baru, hikmat baru, bahkan kemenangan baru dari Tuhan sendiri. Haleluya, haleluya. Sebab itu mari umat Tuhan, yuk yang diberkati firman Tuhan. Terima kasih atas waktu-Mu. Dan saya berdoa setiap waktu yang saudara taburkan, 1 detik pun tidak sia-sia, tapi berbuah kemenangan yang Tuhan berikan buat-Mu. Sebab itu mari kita meteraikan firman ini dengan Roh Kudus, sehingga seperti kita hidup dalam firman, kita mengalami firman Tuhan nyata dalam kehidupan kita, menjadi hikmat, kaya, dan mulia. Karena kita punya Tuhan Maha Limpah, El Shaddai. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan.